negara modern adalah negara hukum. Negara dikatakan modern jika di mana pemerintahnya maupun rakyatnya didasarkan atas hukum. Hal ini untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Sebagai unsur-unsur klasik yang dipakai dalam negara hukum, yaitu diakuinya adanya hak asasi yang harus dilindungi oleh penguasa. Dan sebagai jaminannya ialah diadakan pembatasan kekuasaan. Ini yang perlu saya tekankan. Dalam perkembangan selanjutnya, unsur-unsur negara itu bisa ditambahkan dengan unsur-unsur baru, sehingga kini negara hukum mempunyai 4 unsur, ya. Jadi adanya hak asasi, adanya pembagian kekuasaan, adanya undang-undang bagi pemerintah, adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Unsur yang ketiga, bahwa pemerintah boleh bertindak setelah ada peraturan perundang-undangnya. Jadi pemerintah tidak boleh bertindak sebelum ada peraturan perundang-undang yang mengaturnya. Itu negara modern. Max Weber berpendapat bahwa negara ini adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik dan itu dianggap sah dalam suatu masyarakat. Namun sekali lagi, pemerintah, kekuasaan harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang, itu yang perlu dicatat. Banyak pendapat yang menyampaikan tentang ciri-ciri negara modern, di antaranya satu, berlakunya azas demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, dan demokrasi menggunakan sistem dan lembaga perwakilan. Ya. Yang kedua, dianutnya paham negara hukum, di mana hukum sebagai leader, di mana hukum sebagai panglima, apapun yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan hukum. Yang ketiga, susunan negaranya adalah negara kesatuan. Di dalam satu negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat ini memegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Ada juga yang menyampaikan bahwa ciri-ciri suatu negara modern antara lain sebagai berikut. Ada tata hukum dan administrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. 2, mempunyai pemerintah atau orang yang menjalankan tugas-tugas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, adanya wewenang yang terkait bagi seluruh warga, termasuk pejabat dan seluruh tindakan dan perbuatannya yang dilakukan di wilayah negara yang bersangkutan. Jadi negara adalah tatanan dari rakyat yang menduduki wilayah yang dikuasai dan memiliki pemerintahan yang sah, yang berdaulat. Dan pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan tata hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi negara ini merupakan bentuk tatanan sosial, kehidupan politik yang paling umum dan paling mendunia. Negara ini merupakan hasil proses munculnya kelompok penguasa yang menguasai wilayah bangsa secara bertahap. Dan perlu dibedakan, pemerintah tidak sama dengan negara. Negara tidak sama dengan pemerintah. Pemerintah boleh berganti, negara tidak boleh berganti. Sekali lagi, negara ini adalah suatu proses munculnya kelompok penguasa yang menguasai wilayah bangsa secara bertahap, antara lain mendudukkan kompetitor-kompetitornya, menundukkan saing-saingannya, menentukan batas wilayah kekuasaannya, membentuk polisi, membentuk pengadilan, untuk menciptakan ketertiban. Berikutnya juga mengadakan birokrasi, mengadakan administrasi, misalkan ada membuat undang-undang, untuk pengumpulan pajak, dan seterusnya. Negara juga dapat dikenal sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai sejumlah kewenangan istimewa. Misalnya negara membentuk angkatan bersenjata, mendirikan peradilan, mencetak uang, dan memajukan warga serta menggunakan kekerasan di dalam wilayah kedaulatannya. Itulah beberapa keistimewaan kewenangan yang dimiliki oleh negara yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Badan aparatur negara disebut pemerintah, parlemen, militer, lembaga peradilan, dan hukum. Pemerintah bisa berganti-ganti tanpa negara harus berganti. Karena pemerintah hanya satu unsur, satu bagian dari negara. Pemerintah ini adalah kelompok sosial yang pada periode tertentu, pada periode terbatas, mereka diberi kesempatan untuk memegang kekuasaan seperti menjadi
pucuk pimpinan eksekutif yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan umumnya pemerintah ini dibentuk oleh negara melalui proses pemilihan umum. Sekali lagi, pemerintah tidak sama dengan negara. Negara dapat menduduki tempat istimewa di dalam masyarakat modern berkat adanya bangsa. Bangsa ini adalah basis suatu proses menyatunya kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang politik, historis, sosiokultural, sosioekonomis, sosiobudaya, dengan berinteraksi lewat komunikasi sehingga menjadi kelompok besar, di atas besarnya kelompok regional, namun di bawah besarnya kelompok internasional. Dan banyak faktor yang membentuk bangsa ini, diantaranya ada kesamaan geografis, ada kesamaan etnis, ada kesamaan ras, ada kesamaan agama, bahkan juga latar belakang sejarah. Kalau Ernest Renan menyebutkan karena solidaritas. Mereka berkumpul menjadi bangsa karena sebuah solidaritas. Konsep bangsa Indonesia ini dilandasi oleh pemikiran Ernest Renan. Jadi bahwa bangsa Indonesia ini bukan karena kesamaan nenek moyang, bukan karena kesamaan tempat tinggal, tapi kesamaan solidaritas atau kesetiakawanan satu sama lain, adanya sebuah keinginan besar untuk membentuk bangsa, yaitu bangsa Indonesia ini. Kita memiliki latar belakang sejarah yang relatif sama, ya. Dan bangsa ini terbentuk melalui proses integrasi dan proses proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Rakyat Indonesia sudah berproses menjadi bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian dengan adanya perang kemerdekaan, bangsa Indonesia membentuk negara dengan menguasai wilayah bangsa itu secara bertahap dengan cara satu, menundukkan saingannya, dalam hal ini adalah Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang kedua, menentukan batas-batas wilayah kekuasaannya, yaitu bekas wilayah Hindia Belanda. Yang ketiga, membentuk polisi dan pengadilan untuk menciptakan ketertiban, untuk menciptakan kedamaian. Yang keempat, membentuk birokrasi untuk melaksanakan undang-undang dan mengumpulkan pajak